mutakalliman, di mana keadaan Allah Subhanahu wa taala itu berkata-kata, di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Muhammad, maka kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu memang benar adalah firman Allah, bahwa memang benar Al-Quran itu adalah wahyu, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril kemudian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai saat ini Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita sebagai umat Muhammad, sebagai pedoman hidup kita, hendaklah kita meneladani, hendaklah kita memahami, mentafakuri isi dalam Al-Quran tersebut sehingga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan amal perbuatan yang baik-baik. Karena apa? Karena dalam keadaan yang jahat, keadaan yang buruk, baik itu yang baik, memang itu semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Keinginan seseorang itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita ingin beribadah, ingin berbuat baik, itu adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kehendak kita tersebut, keinginan kita tersebut menjadi bulat, maka dilaksanakan keinginan tersebut, maka akan mendapatkan pahala apabila keinginan tersebut keinginan yang baik, keinginan yang sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang keinginan kita, apa yang kita kehendaki itu sudah ditentukan oleh Allah. Makanya ada qada dan qadar. Qada itu adalah perencanaan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Sejak Allah sebelum menciptakan makhluk, Allah sudah merencanakan apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi di muka bumi ini Allah sudah merencanakannya. Itu yang disebut dengan qada. Kemudian yang qadar itu pelaksanaannya. Yakni pelaksanaan qada tadi, pelaksanaan perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Istilah kalau kita seorang arsitek misalkan. Seorang arsitek itu membuat perencanaan, dia akan membangun suatu jembatan. Seorang arsitek dia akan membuat perencanaan, akan membangun suatu gedung. Kalau tidak ada perencanaan, pasti tidak sesuai hasilnya. Maka direncanakan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan nantinya. Apakah itu masalah semen, masalah pasir dan besi dan lain sebagainya, dan masalah dana pun sudah direncanakan oleh seorang arsitek. Ya, sehingga setelah dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya, sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Maka qada itu adalah perencanaan dari Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, sejak sebelum adanya makhluk, sebelum ada kita-kita, sebelum ada bumi ini sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadarnya itu pelaksanaan dari rencana Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita ini, makhluk ini diciptakan oleh Allah. Awalnya adalah Nabi Adam, kemudian turun temurun sehingga sampailah kepada kita saat ini. Itu sudah direncanakan. Dan tentang amal perbuatan kita pun itu sudah direncanakan oleh Allah, bahwa si fulan ini nanti menjadi orang yang bahagia, si fulan ini nanti akan menjadi orang kafir. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terus bersyukur kepada Allah. Kita ini termasuk orang yang dijadikan Allah menjadi orang yang beriman. Ya, menjadi orang yang beriman. Kita bersyukur. Ya.
tidak dijadikan oleh Allah menjadi orang kafir, ya itu. Makanya kita bersyukur. Kalau kita sudah dijadikan oleh Allah, sudah kehendak oleh Allah menjadi orang kafir, pasti kita sudah akan masuk ke dalam neraka. Ya, kalau kita orang beriman, ya, sebesar apapun dosa kita, ya, terkecuali melakukan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik, berbuat syirik menyekutukan Allah, maka sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah kalau memang benar-benar kita bertobat. Kalau tidak bertobat ya sama. Kalau tidak bertobat, kalau kita bertobat, asal jangan kita menyekutukan Allah, asal jangan sampai kita membuat tandingan-tandingan Allah, ya, menyembah pohon, menyembah batu dan lain sebagainya, itu termasuk perbuatan menyekutukan Allah, ya. Dengan amal perbuatan juga, ya, itu juga sama. Ria termasuk syirik. Ria ingin pamer, ya, itu juga termasuk syirik khafi. Artinya syirik yang samar, syirik kecil, ria. Hati-hati, ya. Si ria ini termasuk syirik, hati-hati. Makanya kita bersihkan hati kita untuk melakukan ibadah, melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, yang baik itu, bersihkan dari sifat ria, ya, karena ria ini termasuk syirik kecil, ya, itu. Maka berusahalah kita hilangkan, jangan sampai kita pamer, jangan sampai kita ingin dilihat oleh orang lain beribadah, sholat, ingin dilihat oleh orang lain, wih si fulan itu sholatnya khusyuk, sholatnya sangat khusyuk, atau dia orangnya tawadu dan lain sebagainya, ya. Jangan sampai dalam hati kita ini ria, karena ria termasuk syirik. Jangan kita memusuhi juga para wali-waliullah, ya. Kata Nabi, siapa yang memusuhi para waliullah berarti dia telah berperang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ria termasuk syirik khafi, syirik yang samar, syirik yang kecil. Ini hati-hati, ya. Jadi amal perbuatan kita di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik yang buruk maupun yang jahat, dan apapun yang kita lakukan itu akan mendapatkan akibatnya. Orang yang melakukan keburukan itu akan mendapatkan akibatnya. Orang yang melakukan kebaikan itu akan mendapatkan akibatnya, yakni mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan keburukan pasti akan mendapatkan ganjarannya, akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan disiksa oleh Allah. Maka kita hidup di dunia ini, berusahalah kita dengan sekuat kemampuan kita. Makanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan manusia itu tidak sama, berbeda-beda, ya. Ada yang kuat untuk melakukan sholat malam dari jam 12 sampai pagi, ada. Ada yang cuma kuatnya 3 jam, ada yang kuatnya cuma 2 jam, ada yang kuatnya 1 jam, ada yang setengah jam, ada yang 5 menit cuma, ya. Berbeda-beda. Tapi berusahalah kita melakukan hal kebaikan, baik itu sholat malam, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini janji Allah. Barang siapa sebagian malam itu dipergunakan untuk sholat malam, sholat tahajud, niscaya Allah itu akan mengangkat derajat seseorang tersebut. Ini janji, itu sudah pasti, ya. Moga-moga, ya, asa itu sudah pasti. Kalau asa, kalau dalam Al-Quran, kalau firman Allah asa itu semoga-moga, maksudnya artinya. Tapi kalau dalam Al-Quran itu pasti Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan meninggikan derajat kita, ya. Kalau dalam Al-Quran sudah pasti Allah akan mengangkat derajat kalau kita memang secara kontinu. Makanya orang-orang besar, para waliullah itu mereka jarang tidur, ya, jarang tidur di tengah malam.
sholat malam sampai pagi, ya. Apalagi cerita Syekh Abdul Qadir dari waktu Isya sampai pagi, ya. Setiap hari, setiap malam, ya. Itu setiap hari, setiap malam terus dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kita? Baru paling-paling ada pengajian, paling-paling sholat malam kalau kita lagi mau, kalau lagi malas sudah tidur, ya itu. Jadi alhamdulillah masih kita melaksanakan. Yang penting kita jangan tinggalkan sholat 5 waktu, ya itu karena tambahan sebaik-baik sholat setelah sholat 5 waktu itu adalah sholat di pertengahan malam. Ya, sebaik-baik sholat setelah sholat 5 waktu kita sholat di pertengahan malam, yakni apa? Yakni sholat tahajud. Itu jadi sungguh luar biasa bagi orang-orang yang bisa melakukan hal tersebut. Jadilah 2 rakaat, jadilah walaupun kita tidak lama-lama, yang penting continue. Kita itu sholat tahajud 2 rakaat, kemudian ditambah lagi witir 1 rakaat, jadilah setiap malam seperti itu. Kalau kita bisa menambah, tambah sebanyak-banyaknya, ya itu. Nak 8 rakaat, apakah nak 11, apakah nak 20, terserah kita. Kalau kita memang kuat, ya. Kalau kita tidak kuat, cukup 2 rakaat, kemudian kita tambah dengan sholat witir. Itu saja sudah cukup tiap malam. Jadi secara kontinu. Maka apabila kita melakukannya secara istiqamah, secara mudawwamah, terus menerus, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Tidak di dunia maupun nanti di akhirat, ya. Tapi pasti, ya, pasti ini adalah janji Allah. Ini adalah firman Allah bagi mereka orang-orang yang bisa melakukan qiyamul lail, salat malam, ya itu. Jadi bagi mereka, maka dalam keadaan apapun memang nasib kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita diwajibkan untuk berikhtiar, berusaha. Bukan berarti qada dan qadar sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita tidak berusaha, tidak berikhtiar, ya. Kita manusia wajib berusaha, wajib berikhtiar, tetapi ketentuannya hanyalah Allah yang akan menentukannya. Jangan kita misalkan ingin menjadi pintar, tidak mau belajar, ya, ini tidak masuk akal. Kita ingin kaya tapi tidak mau bekerja, itu kan tidak masuk akal, ya. Bukan berarti kita menyelimpang, artinya kita menyeleweng, untuk menjadi kaya dengan ilmu-ilmu seperti pesugihan dan lain sebagainya, itu sudah menyimpang. Orang yang ingin kaya, orang yang ingin berhasil, berarti dia berusaha dengan sekuat tenaganya, dengan segala kemampuannya dia berusaha. Itu kalau kita juga ingin mendapatkan ilmu, pasti berusaha. Ya, pasti berusaha dengan apa? Dengan cara mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan tausiah dan lain sebagainya. Itu kan suatu ilmu, ya, mendapatkan ilmu. Itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, berarti kita juga harus berusaha. Baik Bapak dan Ibu, ini saja untuk kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan tentang ilmu tauhid ini, tentang aqaid nabawiyah, yakni aqaid nabawiyah itu kita harus meyakini tentang sifat para rasul, ya, yang mustahil dan yang wajibnya, kemudian yang jaiznya, yakni ada 9 sifat. Yang 20 tadi adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, yang wajibnya itu 20, yang mustahilnya 20, dan yang jaiznya ada 1, berarti ada 41, ya. Kemudian kita akan menambah yakni tentang aqaid nabawiyah, yakni tentang sifat
nabi dan rasul, yakni ada 4 sifat yang wajib dan yang 4 sifat adalah mustahil, kemudian yang 1 adalah zaid, berarti 9 digabung menjadi 50 aqaid. Inilah ahlu sunnah wal jamaah, ya, menjadi 50 aqaid, menjadi 50 keyakinan, itu yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ini saja. Subhan